ya ngomong di media seperti ini ya. Terakhir kali itu di hijab itu pun karena aku buka usaha sebenarnya. Aku sudah lama banget nggak kasih statement ya. Di sini aku kasih tahu bahwa sebenarnya sejak 2 tahun, benar berita yang beredar, sejak 2 tahun yang lalu aku tuh sudah Islam, dan selama 2 tahun ini aku belajar Islam, dan sampai sekarang juga aku masih belajar tentang Islam. Ada beberapa hal yang membuat aku untuk sementara waktu selama 2 tahun ini memutuskan untuk menutupi. Sebenarnya dari awal itu aku diajarkan oleh Ustadz Dery dan dibimbing oleh Ustadz Felix Xiao. Mungkin beberapa kita sudah tahu, itu terlihat jelas lah ya. Dan aku meminta mereka berdua untuk merahasiakan hal ini. Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena aku tidak ingin menyakiti hati orang lain. Karena bagaimanapun juga keluarga aku adalah keluarga non-muslim, aku harus menjaga perasaan mereka. Dan aku juga punya alasan tersendiri untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, berbuat, dan lain sebagainya. Aku tidak ingin ketika aku masuk Islam, aku malah menyakiti orang lain, apalagi menyakiti keluargaku. Dan aku nggak mau itu banget ya. Karena itu menurutku adalah hal yang privat antara aku dengan Allah, dengan Tuhan ya. Jadi aku nggak mau ketika aku agama Islam tapi malah nyakitin orang lain. Ya, menurutku itu tidak bijaksana. Yang kedua, aku tidak ingin dicap untuk mencari eksistensi terkenal karena Islam. Aku nggak mau. Aku bilang dengan Ustadz Felix Xiao itu sebenarnya ada di, aku nggak tahu ya, episode 1 atau episode 2 kan. Karena kemarin kita ada take episode lagi. Aku ada ngomong dengan beliau itu 1 tahun yang lalu ya. 1 tahun yang lalu aku ngomong bahwa aku tidak ingin dikenal karena aku tuh Islam. Karena aku mualaf, aku nggak mau. Aku pengen dikenal karena prestasi aku pengen dikenal karena karya aku pengen dikenal karena memang diriku. Dan agama itu adalah privat aku dengan Tuhan. Yang ketiga, aku pengen kasih edukasi ke masyarakat tentang agama Islam. Aku pengen ikut berdakwah, tapi dengan caraku. Aku kan bukan ustadz, ilmu keagamaanku juga rendah banget. Jadi aku pengen bikin acara dengan teman-teman, dan itu aku buktikan dengan karya. Jadi ini hasil selama 2 tahun yang aku lakukan. Jadi aku bikin podcast, dan podcastku juga konsepnya berbeda. Kalau semua orang bikin podcast, mungkin narasinya adalah Islam dengan Islam, sudah Muslim dengan Muslim. Ya, menurut aku sudah hal yang biasa. Dan aku pengen bikin satu POV di mana satu orangnya ini non-Muslim dan ngeyel. Dan akulah yang akan menjadi orang yang ngeyel itu, yang akan bertanya dengan kekritisanku, pertanyaan dengan kebodohanku, pertanyaan dengan semua pertanyaan-pertanyanyaan yang liar ada di masyarakat aku tanyakan. Dan pada waktu itu Ustadz Felix dan teman-teman ustadzku yang lain itu semuanya support banget ya, semuanya support dan bimbing aku. Makanya aku bilang pada waktu download aku bikin tahun lalu itu adalah karya sebenarnya, itu adalah satu karya. Meskipun mungkin ada beberapa dari teman-teman meragukan atau dari teman-teman justru bilang wah ini malah melecehkan, menurut aku enggak ya. Justru karena program itulah orang-orang yang tidak mengenal Islam jadi lebih mengenal. Kan ada program-program tertentu. Mungkin ada teman-teman yang sudah Islam pengen belajar. Ada orang yang di luar sana yang belum kenal pengen belajar. Nah, aku pengen bikin forum seperti itu sebenarnya. Namun kan apa yang terjadi belakangan ini kan cukup gak enak didengar ya. Dikatakan aku mencari nama atau apa, mencari uang atau apapun lah itu ya. Dan menurutku itu tidak baik dan tidak benar. Maka kemarin juga aku sudah diskusi dengan keluarga, minta izin juga dengan keluarga, dan akhirnya diizinkan. Dan menurutku ini adalah momen yang tepat untuk aku mengumumkan. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ini gak jadi fitnah lagi kemana-mana. Aku sudah belajar dan sudah Islam juga sejak 2 tahun yang lalu, bukan baru-baru ini. Dan itu juga sudah diaminkan dan sudah diperdengarkan juga oleh kedua guruku ya. Jadi ini gak sepihak klaim ya. Dan mudah-mudahan aku terus ke depan bisa berkarya. Dok, persisnya kapan sih dok? Ini kan gini dok, ya, Tanggal. gini. Tak ingat aku. Gini dok, selamat ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Pernyataan dokter itu kan mematahkan asumsi-asumsi yang bahkan dari rival dokter ya, yang merasa diri rival sih. Ya. Dan juga mematahkan video yang foto yang ada di gereja waktu itu. Sampai detik ini dokter kan masih dibilang apa ya dok, bukan mencari keuntungan tapi memain-mainkan. Berpengaruh gak sih dok sama yang lagi istiqomahnya sekarang ini?
eh, kalau berpengaruh atau tidak, bagi aku tidak masalah. Pengaruh sih, pengaruh. Kalau ke bisnis itu sangat pengaruh. Ke diri aku pengaruh. Banyak komentar, buktinya kan banyak beberapa komentar-komentar jelek, orang berpandangan jelek ya. Tapi ke pribadi aku sendiri, ke perasaanku itu nggak pengaruh. Kalau ke perasaanku, alhamdulillah sejak aku banyak belajar, aku cukup bijaksana dan melihat ini sebagai ujian hidupku, sebagai kesempatan aku untuk naik kelas, jadi lebih baik lagi. Jadi kalau aku pribadi sih nggak ada masalah ya. Dan yang aku pengen tunjukkan di sini, ini adalah karyaku. Kalau kalian kemarin kan beberapa fitnah bilang mungkin mencari exit, mencari eksistensi, mencari uang. Aku sudah lakukan ini 2 tahun loh. Kalau aku pengen cari exit, mungkin 2 tahun yang lalu aku sudah umumkan. Kalau memang aku cari tenar, mungkin dari 2 tahun yang lalu sudah aku umumkan. Tapi kan ini enggak. Dan kalau misalnya, aku pun juga nggak ada niat sih sebenarnya untuk berbicara dengan media seperti ini ya. Karena nggak ada guna. Ini kan hubunganku dengan Tuhan ya. Nggak ada, aku mau ngomong di depan kamera, nggak juga urusanku sih sebenarnya, nggak ada masalah. Dan paling nggak aku bisa membuktikan dalam karya. Yang paling penting itu kan bisa kita nunjukin. Kalian Islam atau tidak kan kalian tunjukin. Kalian sholat nggak? Kalian bersedekah nggak? Kalian kasih apa untuk agama kalian? Dan selama 2 tahun ini, bahkan sebelum aku mengumumkan, aku sudah kasih karya. Aku sudah podcast berapa banyak ustadz yang aku datangkan, berapa banyak yang paling enggak aku nggak tahu ya. Mungkin kalian bisa nilai bermanfaat nggak untuk kalian. Aku bikin brand hijab. Bukan hijab dulu baru aku muslim kayak gitu ya. Aku bikin, karena apa? Aku pengen bikin karya. Aku pengen tunjukkan dulu karyaku. Bahwa inilah konsistensiku, inilah bentuk kekonsistensianku di agama Islam. Dok, alasannya apa sih dok kalau boleh tahu dulu awal kali terpanggil? Hidayahnya mungkin Hidayah, dapet ketika hidayah waktu untuk masuk apa, karena Islam. kan kita tahu kan dokter mungkin ketika di agama yang lama cukup taat. Enggak juga sih. Apa dok awalnya? Apa dok? Awalnya enggak sih. Sebenarnya aku ngerasa ada kekosongan aja ya. Jadi mungkin kalau aku bisa flashback balik ya, dulu tuh mungkin aku ngerasa aku sudah sempurna banget. Aku sudah ada di puncak juga. Aku sudah punya semuanya. Aku punya klinik besar. Aku punya skincare yang bagus. Aku punya masyarakat juga sayang banget dengan aku. Aku punya keluarga yang luar biasa sempurna. Tapi aku ngerasa kayak semuanya itu karena aku. Karena aku yang hebat, karena aku yang luar biasa. Tapi aku ngerasa kayak ada yang kosong ya. Kayak ada, aku kehilangan tujuan hidupku lah. Aku ngerasa tujuan hidupku itu cuma dunia banget ya. Jadi karena kebetulan ada yang ngajarin, ada yang bimbing, itu yang cukup merubah hidup aku sih. Terutama program download tahun lalu sih. Program download tahun lalu itu merubah aku tuh jadi lebih kalem. Mudah-mudahan ya, aku nggak tahu ya, doakan ya. Tapi yang jelas setelah itu kan aku jadi klarifikasi aja aku males sih. Kalian kan cari aku terus kan, pengen tanya soal inilah itulah, aku aja malas ya untuk klarifikasi ya. Kalau menurut kalian seperti itu ya nggak apa-apa. Kalau ada yang bilang kemarin kan saham 20%, aku jawab juga percuma, memang nggak ada masalahnya, mau ngapa gitu punya. Kalau kalian tanya dengan aku lagi, apalagi fitnahanku, aku juga nggak tertarik untuk menjawab sih. Kalau memang itu yang pikiran kalian ya, aku nggak bisa jawab kayak gitu punya, aku nggak bisa ngomong. Tapi ya syukurnya ada hari inilah aku bisa menjelaskan untuk kalian semua. Dok, Dan nggak gampang aku bisa ada di posisi hari ini menjelaskan untuk kalian semua. Dok, Dok, respon kalau keluarga boleh, sendiri seperti apa dok? di-spill Dalam pada keputusan dok? saat proses mualaf itu terjadinya di mana, Di Palembang, atau enggak. bisa di-spill dengan Nah ini ya, surat mualafnya tidak dok? untuk apa? Itu tuh pertanyaan paling konyol yang pernah saya dengar. Mana video apa itu namanya? Ada video syahadatnya. Aduh, itu jawaban yang, itu pertanyaan yang paling konyol yang pernah saya dengar. Saya tanya dengan kamu agama apa? Islam. Ada nggak video syahadatnya? Boleh nggak saya minta? Untuk apa? Emang kalau saya minta, kamu jadi masuk surga? Emang kalau saya minta saya jadi masuk surga? Enggak. Ngapain kita meragukan seperti itu? Dan itu kan urusan kita masing-masing. Itu urusan saya. Biarkan itu menjadi urusan saya dengan Tuhan. Yang jelas saya lakukan itu dengan guru saya. Dan kemarin juga kan kita sudah ngobrol sama-sama ya semuanya ya. Jadi aku lakukan itu di Palembang. Dan proses belajar sih, sampai hari ini juga aku proses belajar. Itu kalau kamu tanya sertifikat, aku kemarin ditandatangani sertifikat, dikasih ke aku. Cuma aku nggak tertarik juga dengan sertifikat itu. Aku ngomong dengan Ustadz Dery, bagi aku nggak penting. Untuk apa sih sertifikat itu? Aku bilang yang paling penting kan hati aku, bukan sertifikatnya. Mana yang lebih penting, KTP kalian Islam atau kelakuan kita yang Islam? Kadang-kadang kita pengennya KTP-nya Islam, tapi kelakuannya kagak Islam.
aku juga nggak ada guna, aku juga nggak akan pakai untuk nikah lagi, jadi untuk apa? Respon keluarga, Respon keluarga, atau Dok. orang tua, Tentang terus putusan istri, ini cukup berat ya kan dok, artinya keluarga besar memang sangat. Iya, jadi kalau respon keluarga, yang pertama penolakan ya. Dari 2 tahun yang lalu tuh penolakan yang besar-besaran banget, bahkan aku di apa ya, diancam atau apalah begitu ya. Tapi ancaman keluarga lah ya, mungkin. Tapi ya aku diem aja, mungkin strategiku juga kan pelan-pelan untuk dibicarakan. Mungkin mereka mendengar dari media, pelan-pelan mereka sudah terbiasa. Tepatnya 1 tahun yang lalu istriku baru kasih tahu, istriku juga go ahead, nggak jadi masalah. Kalau memang itu yang pilihan hidup kamu, dia bilang ya lakukan saja. Aku senang banget dan istriku support banget. Yang paling sulit kan menghadapin keluarga besar ya, orang tua dan lain sebagainya. Tapi sekitar mungkin nggak sampai 1 bulan yang lalu aku sudah putuskan dan aku berbicara dengan mereka dan alhamdulillah mereka bisa mengerti. Maka aku kalau mereka nggak mengerti mungkin aku nggak umumkan juga hari ini sih. Kemarin aku nggak umumkan, tapi karena mereka sudah mengerti, ya udah akhirnya saya ambil keputusan jalan ini. Istri sendiri, mohon maaf, masih di agama yang sebelumnya atau ikut mualaf juga sama kayak Dok? Doakan saja. Ini juga ya untuk teman-teman ya, aku kasih tahu ya, bahwa menjadi seorang mualaf atau pindah ke agama yang baru itu nggak gampang ya. Aku juga pasti harus banyak belajar, dan untuk terutama kan di lingkungan keluarga aku juga non muslim, nggak gampang. Jangan sampai kalian itu menganggapnya aku tuh harus kayak gimana ya, kayak ustad lah kayak gitu ya. Aku jauh banget, aku cuma belajar doang kok, dan doakan sajalah istriku pokoknya bisa mau belajar juga. Ini kan pelan-pelan ya. Sebenarnya strategi gue dari pertama kali kan bikin hijab itu salah satu strategi juga ya. Sekaligus bisnis, kan menyelam minum air boleh ya, bisnis juga, melibatkan istri juga. Karena dia ngomong, kalau aku ngomong dengan dia kan, aku mau bikin brand hijab, aku bilang. Kalau dia pada waktu itu ngomong aku nggak mau, aku nggak bikin. Tapi pada waktu itu istriku bilang gas, dia bilang ayo bikin. Dia bilang, tapi aku bilang, kalau misalnya bikin, nanti kamu yang jual ya. Masa aku yang jual? Aku bilang, oh iya nggak apa-apa. Kan itu kan salah satu langkah nih awal. Kalian kan jangan minta langsung muluk-muluk lah. Pelan-pelan, langkahnya pelan-pelan. Dok, tapi ada kabar juga kalau misalnya istri sendiri juga pindah agama tapi bukan ke Islam, entah ke Buddha atau Hindu gitu dok. Boleh Ya kasih justru klarifikasi, Dok? justru itu yang sebenarnya menunjukkan bahwa ini tidak gimmick. Ya karena awalnya saya itu adalah Katolik, istri itu adalah Buddha. Istri pindah ke Katolik itu karena menikah dengan saya. Dan ketika saya pindah memeluk agama lain, maka ya menjadi apa ya? Ya berarti kan nggak perlu lagi dong kan dia pada waktu itu pindah ke Katolik kan karena pernikahan. Sehingga dia bilang dia mau apa yang dia percayainya. Saya bilang monggo, nggak ada masalah. Seperti dia membebaskan saya, kepercayaan saya, ya saya juga membebaskan kepercayaan dia. Asal kita janji sama-sama itu membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dia bilang mau kamu mau agama apapun nggak masalah. Yang penting kamu jadi orang yang lebih baik, pribadi yang lebih baik, laki-laki yang lebih baik, suami yang lebih baik, suami yang lebih baik, dan pimpinan yang lebih baik. Aku bilang ya siap. Dan selagi dia menjadi istri yang baik, aku sih nggak ada masalah. Pelan-pelan ya kita ya. Berarti setelah dokter pindah agama baru istri kembali lagi ke agama. Betul. Dan dia duluan yang mengumumkan sebenarnya, bukan aku. Nah, anak-anak sendiri gimana, Dok? Kan dokter Islam. Mungkin bisa di podcast orang lain bisa dibahas ini karena saya Islam, istri Buddha, anak-anak Katolik masih sampai sekarang. Masih ngatur ke gereja kan ke anak-anak? Anak-anak ke gereja setiap minggu masih ke gereja. Dan bagi aku nggak jadi masalah. Mereka nanti pada saat dewasa mereka akan memutuskan apa yang terbaik untuk mereka. Berarti sudah kasih pengertian dok, Iya, artinya kan pertanyaan. biasanya kan bareng-bareng ya keluarga ke gereja setiap minggu. Ini harus anak-anak sendiri sudah kasih pengertian atau seperti apa? Sudah, mudah-mudahan. Responnya mereka, Dok? Respon mereka support sih, kita pokoknya satu keluarga kita support. Ya ini kan kebebasannya karena sebenarnya ini masalah kepercayaan ya bagi aku, dan aku minta tolong banget dengan masyarakat juga nggak usah terlalu diributkan masalah seperti ini punya, karena sekali lagi pindah itu nggak gampang, kita perlu penyesuaian. Jangan sampai nanti orang-orang di luar sana itu membenci cuma karena kita yang nyinyir kayak gitu, padahal kan kita harus mengerti satu sama lain kesulitan orang ya. Dok, bulan puasa ini gimana? Sudah belajar Puasa
puasa Yang atau kedua berarti. Sudah, meskipun masih bolong-bolong, dan aku juga pengen bantah satu fitnah juga ya, karena banyak orang yang fitnah kayak gitu punya ya, bahwa itu aku berpura-pura atau apa ya. Mau itu berpura-pura atau enggak ya cuma akulah yang tahu ya. Aku juga bukan orang yang 100% taat, aku nggak langsung haji besok, enggak juga ya. Aku jadi tetap Dr. Richard apa adanya, seperti ya aku masih belajar lah, masih jauh banget dari apa adanya. Dan ini bukan Ramadanku yang pertama, ini Ramadanku yang kedua sebenarnya. Dok, sensasi mungkin bangun sahur nih ya, kan biasanya kan nggak pernah sahur nih sebelum diagam, sebelumnya itu bangun harus pagi banget gitu, gimana dok? Saya biasa bangun pagi. Saya orangnya morning person dan biasa bangun pagi. Jam 3 juga makan apa baru dok? bangun, Biasanya, Dok. Dok? Saya biasa bangun pagi. Saya kerja dari pagi, dari subuh saya sudah kerja. Untuk sahur biasanya makan apa dok? Sekarang menu-menunya? Sama sih, masih seperti manusia pada umumnya. Gak ada perubahan. Saya juga bukan sultan, jadi makan pada umumnya saja. Izin klarifikasi, Ya. ini soal foto yang beredar 2 tahun lalu. Pada saat itu mengatakan foto tersebut dokter masih merayakan hari raya Natal, dok. Mungkin klarifikasi seperti apa dok dengan adanya foto-foto tersebut yang beredar itu? Oke, ada beberapa sebenarnya yang sentimen yang fitnah ya jatuhnya ya. Yang pertama, ucapan Natal saya di Desember lalu ya, itu foto di Sagrada Familia itu di Barcelona, itu dalam tidak keadaan misa, dan foto tersebut tuh diambil tahun 2022 akhir. Dan tahun 2023 itu saya mengucapkan selamat Natal juga menggunakan foto itu, Desember 2024 juga menggunakan dengan foto itu. Namun mungkin digoreng-goreng dan dibawa penggiringan opini seolah-olah ya apapun dah kayak gitu ya. Saya juga menghormati banget keluarga saya yang non muslim, maka ya saya cuma ngomong bahwa itu foto tahun 2022. Dan saya juga kemarin ngomong dengan Ustadz Felixio, dengan Ustadz Dery, ya bagi mereka juga nggak ada masalah kok foto di gereja, mereka juga ada foto di depan gereja juga. yang podcast sama Pendeta Gilbert kan ketika itu beredar keluar itu juga kan dok. Ya itulah namanya penggiringan opini ya. Waktu di Pendeta Gilbert, saya sudah jelaskan pada waktu itu beliau mengundang saya itu memberikan motivasi untuk anak-anak muda. Ya mereka menilai saya sebagai seorang pengusaha yang cukup punya prestasi, punya karya, mereka datang dan untuk kasih motivasi mereka karena katanya anak-anak Gen Z ini katanya lembek-lembek semuanya. Oke, saya kasih motivasi, cukup sampai di situ aja. Saya ada beberapa mungkin pernyataan saya yang sedikit slip di lidah saya, mungkin karena saya juga masih baru, masih belum terbiasa, saya minta maaf. Tapi saya apa adanya aja sih. Dok, selama 2 tahun ini prosesnya seperti apa? Mungkin udah bisa apa aja mungkin dok berbagi gitu, kayak sholat mungkin sudah baca-bacaannya gitu, Al-Fatihah segala macam. Ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa. Masih bolong-bolong, masih harus belajar. Berarti yang Mengajarkan mengajarkan dokter Pak Ustadz Dery dok. Ustadz Dery mau ajak dokter untuk naik haji. Aduh ampun. Kadang-kadang aku yang bikin ini nih harapan orang tinggi banget. Kalian begitu tahu Ustadz Dery kemarin ngepost ya, Dr. Richard itu adalah seorang muslim. Kalian tahu nggak siapa yang ngechat aku? Ustadz Halid Wasalama, ayo kita umroh bersama. Saya bilang, kenapa harapan orang tinggi banget ke gue ya. Sabar Pak, pelan-pelan. Belajarnya pelan-pelan, merangkak dulu, pelan-pelan, nyaman dulu ya. Dok, pada saat menjadi mualaf di Palembang ya 2 tahun lalu itu, Saya takut lama-lama saya disuruh mimpin ngaji ya lama-lama. saksinya siapa aja sih dok pada saat itu? Ada saksi mungkin selain Ustadz Dery? Ada karyawan saya aja sih dengan Ustadz Dery pada waktu itu. Dok, kemarin kan berasa kosong ya. Sekarang apa sih yang dirasa gitu, mungkin ucapan-ucapan apa dari Ustadz Dery atau Ustadz Felix yang bikin adem atau seperti itu gitu, Dok? Secara umum sih saya ngerasa lebih tenang ya. Jadi kayak di tahun 2024 kemarin kan aku ngadepin badai juga yang bahkan lebih besar dari sebelum aku masuk Islam ya. Ada banyak masalah yang datang, tapi ada banyak fitnah, penggiringan opini, ya, berita-berita yang dibuat, semuanya tuh salah ya. Kayak ada yang ngomong Islam itu kan sudah jelas ya. Aku bisa buktikan di sini bahwa itu adalah fitnah. Ada penggiringan opini yang luar biasa besar, ada yang ngomongin izin praktek gak ada yang, pokoknya penggiringan opini gila-gilaan lah pada waktu itu. Tapi yang luar biasa kan saya cukup tenang ya. Bahkan saya nggak panggil media, saya nggak ngomong. Biasanya kan kalau dulu waktu Mbak Kartika Putri, kita kumpul lagi sih gitu ya. Ya ini malah banyak yang ngomong, Gil, Dr. Richard dulu ngomong terus, kalau kayak sekarang aku juga malas sih. Ya maksudnya aku sudah buat karya. Kalau kalian masih bisa digiring opini yang seperti itu punya, ya bukan salah aku.
Aku kan sudah selama ini bikin karya, bikin download 30 episode. Aku berapa banyak bikin kajian online ya, aku ngomong ya. Berapa banyak skincareku yang kalian bisa pegang sendiri. Emang aku coret pakai spidol? Kagak. Waktu aku jual, aku tunjukin, gak ada yang aku sumputin kayak gini punya kan. Atau aku jual, aku bohong kayak gitu kan, aku sembunyiin. Nggak ada aku buat seperti itu. Semuanya aku apa ada yang aku jual ya aku tunjukin, apa yang aku jual apa yang aku tunjukin. Tapi kan somehow terjadi beberapa penggiringan opini dan berhasil ke masyarakat.